Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Fitra Arif Syafiar, tutor mata pelajaran geografi PKBM Sukamakmur. Di pertemuan kali ini kita belajar mengenai penginderaan jauh. Kalau pada pertemuan selanjutnya kita sudah membahas apa itu peta, sekarang kita menggunakan penginderaan jauh. Sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran, saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Tujuan pelajaran yang bisa kita ambil, warga belajar mampu untuk mengetahui manfaat peta dan citra penginderaan jauh untuk jaringan transportasi, mengetahui manfaat peta dan citra penginderaan jauh untuk tata guna lahan, memanfaatkan peta penginderaan jauh dan sistem informasi geografis bagi kehidupan sehari-hari, membedakan kenampakan objek yang berada di citra foto, satelit maupun peta. Manfaat peta dan penginderaan jauh. Baik, sebelumnya ini merupakan peta, ini merupakan citra foto. Citra foto yang bisa digunakan dalam hal penginderaan jauh. Jadi apa itu penginderaan jauh? Penginderaan jauh adalah proses mengidentifikasi atau menganalisis kenampakan objek yang ada di muka bumi menggunakan alat-alat bantu, yakni alat bantunya apa? Citra foto maupun satelit. Jadi tanpa harus turun langsung ke lapangan. Itu merupakan penginderaan jauh. Kalau peta, ini merupakan kenampakan alam yang digambarkan pada suatu bidang datar. Bidang datarnya apa? Kertas. Ini merupakan peta. Dan ini citra foto untuk penginderaan jauh. Saya mengambil 4 manfaat. Sebelum masuk pada pembahasan manfaat citra penginderaan jauh, kita harus mengetahui dulu sebelum kita menganalisis sebuah citra dari penginderaan jauh. Langkah-langkah yang pertama pada ketika ingin menganalisis citra, yakni yang pertama adalah deteksi. Deteksi apa? Tahapan pengenalan atau pengamatan objek. Misal, ketika ada sebuah citra foto yang menggambarkan areal persawahan. Ini contoh persawahan ya. Kemudian di sini ada areal perkebunan, ada jalan raya, kemudian areal persawahan lagi. Nah, deteksi citra adalah pengenalan objek-objek yang masih mendasar. Jadi ketika kita mengetahui citra, kita ingin menganalisis citra, kita mendeteksi, oh ini loh yang dinamakan sawah, ini yang dinamakan jalan raya, ini yang dinamakan perkebunan, dan ini yang dinamakan persawahan lagi, seperti itu. Kemudian yang kedua, identifikasi. Setelah mengamati atau mengenali objek, kita mengidentifikasi, misal dari ronanya, bentuknya, teksturnya, dan lain-lain. Contoh tadi ketika ada persawahan, kita mengetahui persawahan dari ronanya. Ronanya apa? Rona itu adalah tingkat kecerahan. Rona itu tingkat kecerahan. Itu yang dinamakan rona. Nah, kita mengetahui areal persawahan itu ronanya apa?
Ronanya adalah terang. Kemudian warnanya. Warnanya apa? Biasanya hijau sampai coklat. Itu warna. Kemudian bentuknya. Bentuknya apa? Bagaimana? Biasanya areal persawahan itu kotak-kotak, kemudian terdapat bentuk seperti sawah pada umumnya. Kotak-kotak. Nah, seperti ini. Areal persawahan biasanya gini. Ini kotak, kemudian ini igirnya. Seperti itu. Kemudian analisis. Ketika kita sudah mengidentifikasi, langkah selanjutnya menganalisa. Menganalisis ini mengolah, menggali lebih dalam mengenai ciri-ciri objek tersebut sehingga mendapatkan hasil akurat. Kemudian yang keempat, deduksi atau klasifikasi, yakni menyimpulkan atau menentukan objek pada citra. Ketika semuanya sudah diketahui, maka sudah dapat dipastikan bahwa misal itu benar-benar areal persawahan, seperti itu. Kemudian kita mengetahui manfaat penginderaan jauh. Yang pertama, pada bidang transportasi darat. Ini merupakan jalan tol. Jalan tol areal Malang Pandaan. Jalan tol baru area Malang Pandaan. Ini arah ke Pasuruan, ini arah ke Malang. Sebelumnya kita mengetahui pada citra ini, citra foto ya, citra udara, terdapat beberapa kenampakan objek. Misal, yang pertama ini. Ini apa? Ini permukiman penduduk. Ini kelihatan rumah-rumahnya. Nah, ini persawahan. Bisa dilihat petak-petak kotak-kotaknya ini. Ini kotak, ini kotak, ini kotak, ini kotak. Kotak. Kemudian ini yang ronanya lebih gelap, ini hutan ataupun perkebunan. Dan ini yang ronanya paling terang, ini merupakan jalan tol. Nah, manfaatnya apa saja? Citra penginderaan jauh untuk jaringan transportasi darat. Yang pertama ini, penentuan rute pembangunan jalan. Nah, kita mengetahui rute yang paling tepat dalam membangun jalan tol. Kan jalan tol ini jalan yang menembus dari berbagai daerah, tidak hanya satu kota saja, dari kota A ke kota B. Penentuan daerah yang pantas dibangun jalan tol itu mana saja, itu menggunakan citra penginderaan jauh. Misal, pada rute pembangunan jalan ini, kita harus menganalisis adanya misal topografi. Topografi itu bentuk muka bumi. Bentuk muka buminya apa? Misal di area Malang itu lebih curam atau bergunung. Kemudian di area Nganjuk, Kediri, kemudian Jombang itu lebih datar. Nah, maka dari itu pembangunan jalan itu lebih banyak di mana itu dapat diketahui dari topografi ini. Kemudian rekayasa lalu lintas. Misal ketika ada kemacetan. Nah, misal di sini macet ya. Areal sini tuh macet. Maaf, di areal sini tuh macet. Nah,
di area Karanglo, Singosari itu kan rawan macet. Kita bisa merekayasa lalu lintas dengan menggunakan citra penginderaan jauh. Ini bermanfaat bagi aparat kepolisian. Ketika di sini terlihat adanya kemacetan, misal direkayasa menggunakan jalur lain. Di sini misal ada jalur, kemudian diarahkan ke sini untuk merekayasa agar tidak macet parah. Seperti itu. Kemudian pembuatan rute angkutan umum. Rute angkutan umum ini biasa digunakan misal ada jalur busway. Rute A ke rute B itu dianalisis membutuhkan waktu berapa lama, seperti itu. Kemudian perencanaan pembuatan terminal, stasiun, dan halte. Kita mengetahui bila di sini permukiman penduduknya padat, pasti mobilitas atau perpindahan penduduknya itu juga padat. Maka dari itu bisa dianalisis bahwa di sini butuh angkutan umum. Maka dari itu membuat suatu terminal, suatu stasiun ataupun halte-halte. Nah, seperti itu. Rute jalur alternatif itu hampir sama dengan rekayasa lalu lintas. Kemudian yang kedua, manfaat penginderaan jauh pada transportasi laut. Nah, ini merupakan contoh citra NOAA. NOAA ini satelit yang dimiliki oleh Amerika Serikat yang mengidentifikasi ocean. Ocean itu apa? Lautan. Ini merupakan citra NOAA menggunakan inframerah. Maka dari itu kita mengetahui, misal di sini lautnya warna biru. Warna biru itu biasanya laut dangkal. Nah, kalau lebih ke hitam seperti ini warnanya udah mulai hitam. Ini laut, kalau sudah warna hitam ini bukan dangkal lagi, tapi dalam. Nah, manfaatnya apa? Penginderaan jauh pada transportasi laut menentukan kapal yang boleh berlayar di perairan laut. Karena apa? Karena ketika berada di laut lepas, penentuan ini, contoh kapal apa saja yang boleh berada di lautan itu bisa ditentukan menggunakan penginderaan jauh. Misal di sini ada kapal perang. Ini merupakan kapal perang. Kapal perang tidak boleh melebihi atau mendekati areal sini, daratan. Itu tidak boleh, kecuali pada pelabuhannya. Nah, kapal perang berbeda dengan kapal dagang. Kapal dagang itu boleh pada pelabuhan mana saja. Seperti itu contohnya. Kemudian pengamatan kondisi fisik air laut. Nah, ini maksudnya tadi. Misal di sini ada laut, ada ronanya yang gelap dan warnanya hitam. Ini diidentifikasi bahwa ini merupakan laut dalam dan ini laut dangkal. Kemudian ketika ada tumpahan minyak misal ada kapal yang tenggelam, kemudian terjadi tumpahan minyak. Pasti lautnya ini ditangkap oleh citra satelit itu menghitam. Karena apa? Minyaknya berceceran di perairan. Kemudian kepentingan pertahanan dan keamanan suatu negara. Kita mengetahui lautan itu merupakan
posisi strategis dari suatu negara. Karena apa? Karena pada lautan itu banyak sekali sumber daya. Maka dari itu, pertahanan dan keamanan suatu negara itu terjadi juga di lautan. Banyak kapal-kapal asing yang masuk ke lautan Indonesia misalnya. Banyak peperangan ataupun kejadian-kejadian yang berada di lautan Indonesia misalnya. Seperti itu. Yang ketiga, pemanfaatan penginderaan jauh pada transportasi udara. Ini merupakan Bandara Soekarno-Hatta. Yang ada di Depok, Jakarta. Kita mengetahui apa itu, di mana. Maaf, kita mengetahui bahwa ini itu bandara dari mana. Pesawat-pesawat yang ada di sini. Kemudian ada landasan yang berbentuk seperti ini, yang khas. Ini merupakan landasan pacu pesawat. Apa saja manfaatnya? Yang pertama, citra penginderaan jauh itu bermanfaat pada analisis cuaca. Karena apa? Karena transportasi udara itu sangat bergantung pada cuaca. Misal cuacanya buruk, pasti tidak bisa terbang. Misal cuacanya baik, bisa terbang. Nah, ini bisa dianalisis menggunakan citra satelit. Citra satelit ini karena citra satelit itu bisa mengidentifikasi tekanan udara, mengidentifikasi adanya hujan, mengidentifikasi bahwa di sana itu awannya baik apa buruk. Kemudian alat bantu navigasi transportasi udara. Nah, perlu diketahui pilot itu menggunakan radar ketika terbang. Jadi tidak menggunakan peta, tapi menggunakan radar. Radar ini diambil dari sini. Diambil dari penginderaan jauh. Misal radarnya menunjukkan di sini jalan yang tepat untuk melakukan penerbangan. Kemudian anginnya itu berhembus baik apa buruk, seperti itu. Kemudian kelembapan, mengetahui suhu dan kandungan air di udara. Nah, ini yang saya jelaskan pada cuaca. Yang keempat, manfaat penginderaan jauh pada tata guna lahan. Saya mengambil 3 contoh. Yang pertama, ini citra satelit daerah terdampak banjir. Ini 4 Oktober 2019, sebelum terjadinya banjir di Luwu Utara. Dan ini daerah terdampak banjir. Kita mengetahui daerah terdampak sampai areal sini. Ini yang warnanya lebih hijau dan berwarna lebih terang. Nah, sampai sini sangat lebar dan meluas. Di sini kita lihat, di sini tidak ada air yang keruh ya. Nah, karena adanya banjir yang sangat-sangat besar sampai terjadi di sini. Ini bisa diidentifikasi menggunakan citra penginderaan jauh. Kemudian yang kedua, citra tersebut bermanfaat dalam mengetahui pola permukiman. Ini pola permukiman. Ini pola permukiman mengelompok.
Ini pola permukiman mengelompok. Kita mengetahui dari mana? Dari adanya rumah-rumah yang mengelompok. Kemudian pada citra tersebut bermanfaat dalam memprediksi hasil produksi, jumlah tanaman, hingga banyak tanaman yang terkena hama. Misal, saya contohkan di Google Earth. Apa itu Google Earth? Ini merupakan aplikasi yang ada di web. Warga belajar bisa melihatnya. Contoh, kita memiliki sawah seperti ini. Nah, pada Google Earth kita bisa mengidentifikasi di sini itu jaraknya berapa. Kita bisa klik di sini, klik di sini, klik di sini, klik di sini, klik di sini. Nah, misal Pak Mukayat memiliki areal persawahan sebesar 2,3 hektar ini. 2 hektar. Atau 605 meter. Ini 2 hektar. Bisa dibayangkan ketika misal 1 hektarnya itu membutuhkan bibit 15 kilo padi, kemudian membutuhkan pupuk lebih dari 1 ton. Kemudian diperkirakan menggunakan pupuk tersebut dapat menghasilkan lebih dari 10 ton padi. Nah, bisa diperkirakan seperti itu. Kemudian pada areal sini, nah, ini lebih besar lagi, kurang dari 4 arah ke sini biar lebih. Nah, 4 hektar ini seperti itu analisisnya. Baik, itu tadi materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan warga belajar bisa mendapatkan manfaat. Kemudian tugasnya nanti akan saya share di grup. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.